Shalom, saya Mariana Lumbanturuan dari kelas Santa Clara akan menjelaskan sedikit mengenai pelayanan liturgi. Selamat menyaksikan. Pelayanan liturgi. Perlu diingat dengan baik bahwa pelaku pertama dalam setiap perayaan liturgi adalah Yesus sendiri, sebab Ia yang memanggil, yang berbicara, serta Dia yang mempersembahkan dirinya kepada gereja atau kepada persekutuan umat yang bersekutu dalam namanya. Selanjutnya, pelaku lainnya di setiap perayaan liturgi adalah gereja atau persekutuan umat beriman. Yang pertama dalam gereja ialah imam. Imam adalah petugas utama dalam suatu perayaan liturgi dan sekaligus pelayan resmi dari gereja Katolik. Tugas pertamanya ialah memimpin dengan mengarahkan atau mempersatukan. Fungsi ini dijalankan oleh seorang imam ketika ia melangkah masuk ke dalam ruang perayaan dengan perarakan masuk. Memimpin dengan tindakan atau perbuatan atau gestur. Yang ketiga, sebagai pembawa doa atau orans. Yang keempat, sebagai pelayan sabda. Dan yang terakhir adalah sebagai pelayan sakramen. Lektor dan lektris. Tugas sebagai seorang lektor dalam perayaan liturgi adalah dalam perarakan masuk apabila tidak ada diakon, maka seorang lektor dapat membawa kitab Injil atau Evangeliarium dengan sedikit diangkat. Sesampai di depan altar, lektor membungkuk hikmat bersama pelayan lain. Sementara, jika ia membawa Evangeliarium, maka sesampai di depan altar, ia langsung menuju ke altar dan meletakkan Evangeliarium di atas altar. Sesudahnya, dia menuju ke tempatnya. Pelayan yang ketiga adalah akolit. Akolit berasal dari bahasa Yunani akoloutos, yang berarti pelayan atau murid. Tugas akolit yang pertama itu mempersiapkan perlengkapan perayaan, baik itu ampul, kaliks, sibori, dan juga hosti. Yang kedua, melayani altar dalam perayaan. Dan yang terakhir adalah membantu membagikan hosti. Liturgi yang keempat adalah pelayan luar biasa atau taklajim. Pelayan luar biasa atau taklajim adalah pelayanan yang membantu imam, terutama dalam pembagian komuni kudus. Pelayan ini kerap juga dikatakan sebagai asisten imam. Pelayanan yang kelima adalah paduan suara atau kor. Istilah kor berasal dari kata Yunani chorus yang berarti barisan penyanyi. Istilah chorus dalam sejarah awalnya menunjuk pada dua kelompok umat yang kedudukannya memungkinkan untuk menyanyi secara antifonal atau berganti-gantinya. Dengan demikian, gereja tidak mengadakan kor yang terpisah dari umat, sebagaimana praktek sekarang. Pelayanan yang keenam adalah pelayanan kolektif. Pelayanan kolekte adalah pelayanan yang petugasnya untuk mengumpulkan persembahan umat Allah yang kerap diwakili dengan pemberian uang sebagai kolekte. Pelayanan yang ketujuh adalah pelayanan koster. Ialah pelayanan yang bertugas untuk mempersiapkan berbagai perlengkapan liturgi yang akan digunakan dalam perayaan. Mulai dari buku bacaan yang mana yang akan digunakan, buku-buku doa apa yang akan digunakan, dan mempersiapkan peralatan misa. Sesudah selesai perayaan, pelayan ini juga harus merapikan kembali alat-alat perayaan misa yang telah digunakan. Pelayan liturgi yang ke-8 adalah pemazmur. Pemazmur adalah pelayanan yang bertugas untuk membawakan mazmur dari antara kidung-kidung dari Alkitab di antara bacaan-bacaan. Agar ia dapat membawakan tugas pelayanannya ini secara anggun, kemampuan untuk menguasai cara melakukan mazmur harus mutlak diperlakukan, dan ketika ia bertugas membawakan mazmur tersebut, ia akan menyatakannya dengan suara yang lantang dan dengan suara yang cukup jelas. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai pelayanan liturgi. Apabila ada perkataan saya yang kurang tepat dan perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.